Hewan bercangkang ini memang banyak sekali digemari oleh seluruh masyarakat, baik itu lokal maupun interlokal. Jadi tak heran jika sampai saat ini harga kepiting menjadi lebih mahal jika harus dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Tapi tidak perlu khawatir guys, kalian bisa loh membudidayakan seafood yang satu ini, meski di rumah dan dengan lahan sempit. Caranya yaitu dengan ini dia, cara budidaya kepiting sistem vertical crab house. Number 8. Kenapa kepiting diincar? Meski banyak sekali orang-orang yang mengklaim jika seafood jenis ini termasuk seafood yang ribet pada saat dikonsumsi, namun hal ini tidak membuat orang tersebut menjadi enggan untuk menikmati daging kepiting yang gurih dan nikmat. Bahkan banyak yang belum tahu jika ternyata kepiting memiliki kandungan protein dan juga kalsium yang baik untuk kesehatan tubuh manusia. Tapi tidak hanya dari itu saja yang membuat harga kepiting menjadi mahal ya guys. Salah satu alasannya yaitu karena cara membudidayakannya tidak mudah dilakukan. Apalagi jika orang tersebut belum paham betul tentang cara-cara dan teknik memelihara kepiting dengan benar. Dalam pemeliharaannya, kepiting menjadi salah satu jenis ikan yang susah untuk dikembangbiakan karena hewan ini sangat sensitif. Bahkan dalam urusan makan saja kepiting ribut loh. Tapi kalian tenang saja ya sahabat, karena kali ini Mimin akan membantu kalian untuk menjawab itu semua agar tidak menjadi belenggu, oke? Number 7. Kenalan dengan teknik baru vertical crab view. Seperti yang sudah banyak orang tahu sebelumnya, jika ternyata memelihara kepiting tidak semudah yang dibayangkan. Semua itu membutuhkan ketelitian dan juga teknik khusus yang harus kalian pahami sebelum memeliharanya. Tapi untuk saat ini ada teknik baru jika kalian ingin membudidayakan kepiting ya. Tekniknya yaitu vertical crab house. Apartemen kepiting dengan komponen material bernama box vertikal mampu menampung jumlah ekor kepiting lebih banyak dibanding menggunakan sistem horizontal tambak. Box house tersebut juga menghemat lahan dan biaya. Cara budidaya kepiting agar mudah berkembang biak dan kepiting terbebas dari kanibalisme dengan teknologi inovasi ras vertikal. Number 6. Cara membuat apartemen kepiting. Bagi pemula, sebaiknya cari referensi dulu agar dalam pembuatan apartemen kepiting menjadi maksimal. Atau bisa langsung cari sumber terkait yang profesional dalam hal budidaya ikan. Perbedaannya ada pada lahan, sistem kompartemen horizontal, tambak berkapasitas 1 meter persegi, hanya 20 ekor. Sedangkan sistem ras vertikal apartemen kapasitas 1 meter persegi 80 ekor. Sistem kompartemen horizontal digunakan cara lama. Inovasi budidaya teknologi modern baru-baru ini banyak yang beralih ke sistem vertikal apartemen. Number 5. Keunggulan menggunakan sistem vertikal. Meski di Indonesia sendiri sudah cukup banyak para petani yang membudidayakan kepiting, namun masih jarang yang paham tentang teknik baru untuk menghasilkan kepiting lebih berkualitas dan juga cepat panen. Nah, jika kalian penasaran, langsung saja dicoba ya, biar nggak ketinggalan zaman gitu. Saluran sirkulasi air lebih jernih dan bersih, mampu menampung lebih banyak ekor kepiting, terhindar dari predator atau kanibalisme. Kepiting mudah mengembang biak dan gemuk. Kepiting selalu sehat sampai hasil panen dan juga hemat lahan dan biaya. Number 4. Target budidaya kepiting. Budidaya kepiting bakau bukanlah hal yang mudah.
Selain harus teliti dalam memilih bibit yang berkualitas, proses membudidayakan juga harus cermat. Mungkin karena itu hasil panen hewan ini cukup menggiurkan dengan keuntungan yang tidak sedikit. Kepiting bakau termasuk salah satu komoditas ekspor yang memiliki harga jual tinggi. Jenis kepiting ini termasuk bahan baku olahan masakan berbagai restoran yang cukup terkenal di luar negeri. Sebenarnya ada beberapa jenis kepiting bakau, seperti kepiting bakau oranye, hijau, ungu, jenis lumpur, dan sebagainya. Selain mengolahnya untuk menjadi masakan, hewan bercangkang ini juga tak jarang menjadi bahan herbal untuk pengobatan tradisional. Potensi bisnisnya yang menguntungkan inilah yang mendorong banyak orang yang mencoba untuk membudidayakannya. Oleh sebab itu, saat ini informasi tentang cara beternak hewan bercabit ini banyak orang cari. Number 3. Proses sortir bibit. Masalah bibit juga sangat penting dalam budidaya kepiting bakau. Ketika melakukan penyortiran, pastikan bahwa kegiatan penyortiran ke lokasi budidaya Anda lakukan ketika matahari tidak sedang terik dan suhu udara rendah. Hal ini penting karena pengangkutan ketika matahari sedang terik dapat berdampak pada tingginya angka kematian kepiting. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Kepiting akan mengalami dehidrasi akibat terpapar sinar matahari terik. Oleh karena itu, penyortiran pada sore hari lebih baik daripada kita lakukan pada siang hari. Number 2. Perhatikan pemberian pakan. Dalam pemberian pakan tidak bisa dilakukan secara sembarangan ya guys, karena seperti yang sudah Mimin jelaskan sebelumnya, jika kepiting termasuk dalam salah satu jenis ikan yang sangat sensitif. Apalagi jika hal ini sudah berurusan dengan yang namanya pakan. Pasti, yang jelas jika kalian ingin kepiting yang berkualitas, maka langkah yang harus dilakukan yaitu memberikan pakan yang berkualitas juga. Pemberian pakan harus Anda perhatikan dengan benar. Ada baiknya agar Anda memastikan pakan Anda berikan dalam bentuk pakan segar. Volumenya kurang lebih 10% dari bobot tubuh. Dalam budidaya kepiting bakau, pemberian pakan sebaiknya kita lakukan sebanyak 2 kali sehari, pada pagi dan juga sore hari. Pakan rucal lebih utama Anda berikan kepada kepiting yang Anda budidayakan. Bahan-bahan seperti kulit sapi, kulit ayam, usus ayam, keong sawah, kulit kambing, bekicot, dan pun bisa Anda berikan. Number 1. Waktu panen. Hal yang paling ditunggu-tunggu ketika para petani ikan membudidayakan ikan, tentu saja proses panenlah yang menjadi momen paling penting dan membahagiakan. Karena dalam tahapan ini orang akan menerima hasil dari kerja kerasnya selama ini dan melihat seberapa beruntungnya panen kali ini. Namun perlu digarisbawahi, jika ingin panen yang berlimpah dan memuaskan, jangan lupa teknik dan syarat yang sudah dijelaskan di atas digunakan dan diterapkan ya guys. Untuk masa panen dalam budidaya hewan ini bisa kita lakukan setelah 15 hari. Tergantung juga dengan ukuran benih dan laju perkembangan atau pertumbuhan benih yang Anda budidayakan tadi. Sedangkan alat berupa seser, baik untuk keperluan mengambil panen secara total atau dengan cara selektif, bisa kita gunakan. Untuk saat ini kepiting berada di kisaran harga Rp120.000 per kilonya, atau bisa juga dijual per ekor sesuai dengan beratnya juga. Semua itu pasti menguntungkan loh. Bahkan jika kalian menggunakan teknik atau sistem ini, satu ekor kepiting bisa memiliki bobot hingga 1,5 kilogram. Bahkan bisa lebih lego. Sudah kebayangkan berapa keuntungan yang bakal kalian dapatkan hanya dalam sekali panen saja?